Bangda, kembali lagi di podcast yang kali ini akan sedikit berbeda karena kita akan membahas hobi dan olahraga. Kali ini kita akan membahas olahraga yang sangat culture, yaitu olahraga lari. Nah, di sini ada dua orang yang akan mempresentasikan tentang Bangda lari. Boleh diperkenalkan Bapak dan Ibu? Mungkin dari Bapak dulu. Saya Gunawan Novianto dari Direktorat SPD 1 Izin Bangda. Hai, saya Maureen dari Direktorat SUPD 2 Ditjen Bina Bangda. Oke, saya pengen tahu nih Pak Gun dan Mbak Maureen, gimana sih awalnya punya motivasi untuk lari? Kan mungkin lari olahraga yang mudah ya. Cuman atau orang itu langkah awal itu selalu berat. Apalagi badan udah berat ya. Akan lebih berat lagi untuk memulai untuk berlari. Mungkin dari Pak Gun dulu bagaimana Pak? Awal motivasinya Pak? Awal motivasi lari itu sebenarnya coba-coba sih. Coba-coba? Iya, itu tahun 2000, itu bulan Mei. Waktu itu diajak sama ada satu namanya Evofit. Dia bikin event gitu, event internal. Dan lari pertama itu keliling lingkaran trek larinya GBK. Trek lari ya, trek artinya lari, di dalam, di luar bukan yang di luar. itu? Di dalam stadion justru. Di dalam stadion? Dalam stadion Tanah itu. berarti ya Pak ya? Bukan, itu bukan tanah. Bukan tanah ternyata? Bukan. Belum menginjak saya di sana Pak. Nah itu awal di situ. Oke. Dan langsung dicoba adalah 10K. 10K? Langsung Langsung 10K? Nggak dikasih nafas 10K itu ya baru pertama kali itu masa 1 jam 10 waktu itu. 1 jam 10 untuk 10K? Oke lah ya. Iya, oke. oke. Untuk Itu the awal first ya. time. Bener-bener First time pertama 1 kali. jam 10 oke. Terus apa yang dirasa setelah 10K pertama kali? Badan gimana rasanya itu? Ya capek lah ya pastinya. Capek. Ya pertama kali coba lari seperti itu 10K. Ya udah habis itu kan kondisi lagi COVID kan ya waktu itu ya. Iya Covid. Ya kondisi lagi COVID. Habis itu ya coba lari aja setiap pagi di rumah habis itu. Nggak ada yang lain lagi karena kan nggak banyak event massal ya waktu itu. Itu juga mungkin setelah itu kalau nggak salah banyak yang kita nggak boleh keluar itu tuh. Oh iya. Ya, ini seperti itu sih. Nah itu baru setiap pagi. Nah itu lari di sekitaran rumah aja akhirnya. Ya. 20 menit, 30 menit terus-terusan. Nggak taunya kebawa terus gitu ternyata. Memang Gitu. Covid itu melahirkan banyak hobi-hobi baru ya. Ya, Sepeda, Terutama lari. Terutama lari. Nah, orang-orang waktu itu ramenya sepeda. Sepeda betul. Iya, Sampai digoreng tuh harganya. Kan dari Mbak Maureen? kalau saya sebenarnya sih olahraga itu udah bukan hal yang tidak biasa karena memang dari SMP sampai SMA lanjut kuliah dan akhirnya bekerja itu udah rutin olahraganya. Nah, di tahun 2017 saya memulai pertama kali 2017. berolahraga karena saya ngelihat kok banyak yang lari ya. Pengen ngerasain gitu, lari itu gimana sih gitu kan. Akhirnya coba lari, awalnya tuh jalan, lari gitu ya. Tapi lama-lama merhatiin orang kok ini dia bisa ya lari nonstop gitu, 5 kilo lagi. Akhirnya coba besoknya lari lagi, sore pulang kerja ke GBK sama suami, udah lari, jalan sampai akhirnya bisa nonstop 5 kilo. Tiap hari, hampir tiap hari. Hampir tiap hari itu. Sama suami terus latihan, lari, akhirnya sampai sekarang nggak stop. Oke. Berarti kan awalnya dari coba-coba Mbak. Iya. Akhirnya Pak Gun juga rutin nih lari. Gimana sih tahap-tahap nih? Saya nih pengen coba nih lari nih. Aduh, cuman kok baru 200 meter udah ngap gitu ya. Apa sih teknik-tekniknya untuk pemula nih Pak Gun, Mbak Maureen? Biar mungkin teman-teman Sobangda bisa untuk memulai lari. Mungkin dari sepatunya kah? Apa dari latihan napasnya, stretchingnya seperti apa? Mungkin Pak Gun? Sebenarnya simpel sih. Simpel. Niat dan konsisten Iya, aja. iya. Betul. Gitu. Niat dan konsisten dan ya mau berani capek lah gitu. Karena memang kalau dari awal nggak bisa kita langsung lari tuh mau 5 kilo, 7 kilo gitu nggak bisa. Iya. Ya kita prepare aja lari sekuat kita 10 menit kita Betul. coba 15 menit ya kita coba lagi minggu depannya bisa sampai 20 menit selama seminggu gitu ya. Intinya bertahap aja sih, jangan Jangan memaksa ngoyok-ngoyok lah gitu.
Dan yang pasti itu yang paling penting kalau lari itu ya kita nggak usah ngeliatin orang lain lah. Mau pace-nya cepet silahkan, mau lari udah jauh silahkan. Yang penting kita kejar happy-nya dulu aja, biar dapat enaknya dulu. Dapat gitu. enaknya. Kalau udah dapat enaknya juga ya besok nagih lagi gitu. Kalau kita sendiri udah nargetin harus larinya sekencang ini dengan waktunya segini ini dengan jarak yang seperti ini gitu. Itu ya begitulah. Nanti juga capek sendiri akhirnya bosan sendiri. Makanya itu intinya ya nikmatin aja lah lari, bawa happy aja gitu. Kalau Mbak Morin bisa Iya. jelasin nih latihannya. Pacing itu apa sih tadi gitu? Saya kurang paham nih sebenarnya dengan bahasa-bahasa itu. Pacing itu lebih ke kecepatan maksimal kita berlari. Jadi memang benar kata Pak Gun. Sebenarnya kuncinya satu aja, konsisten Iya. dan menikmati prosesnya aja gitu. Nggak usah terlalu terburu-buru ngikutin itu mampu ya. Gitu. Karena memang semua kan masing-masing orang itu punya Kemampuan masing-masing. kemampuan yang berbeda-beda. Jadi ikuti alurnya saja. Dapatkan dulu happy-happynya, senang-senangnya berlari. Setelah itu silakan kalau punya target, monggo. Pokoknya intinya pasti indah pada waktunya lah ya. Iya. Nah, kalau pas saat lari itu saya dengar nih Mbak ya, Pak, lari itu identik dengan cedera. Nah, gimana sih cara cederanya apa aja dan handle-nya kayak apa kan? Karena menurut saya kalau kita sudah ini masalah tadi ya, Iya. untuk kemampuan, cuman kadang-kadang kalau sudah terlalu menikmati muncul tuh ego tuh. Betul. Gue pengen ngelebihin pace gue nih Iya. gitu, gue pengen ngelebihin jarak gue nih. Nah, timbullah cedera. Nah, gimana? Mungkin Pak Gunawan bisa cerita, Mbak Morin cerita cederanya tuh kayak apa sih dan gimana cara menanggulanginya? Ya sebenarnya yang tadi itu kita jangan terlalu memaksa juga ya. Iya. Yang Iya. pertama itu, yang pasti kalau lari itu jangan lupa kita stretching. Stretching. Jadi olahraga apapun itu Pemanasan dulu. pasti pemanasan itu penting. Pemanasan. Selesai pemanasan itu diperlukan juga pendinginan. Artinya dua hal itu udah rutin ketika kita lari. Nah, gimana sih kita biar nggak mencegah? Sebenarnya kalau tadi bahasanya lari itu identik dengan Dengan cedera, nggak nggak juga. Enggak juga. Iya. Yang penting tuh ada beberapa yang harus kita lihat gitu. Kita harus biasakan kaki kita, otot kita, ya artinya kita ada teknik-teknik strength-nya lah. Iya. Olahraga Betul. strength-nya. Iya. Artinya bagaimana otot-otot bagian kaki. Jadi kita tidak hanya otot kaki saja. Betul. Jadi seluruh tubuh itu perlu kita perlu kita latih sebenarnya gitu. Itu salah satu bentuk untuk mengurangi cedera gitu. Nah, yang kedua memang kita harus sadar diri dulu lah. Betul. Jangan kita memaksakan yang akhirnya kita terkena, bukannya kita bisa semakin baik malah kita semakin kena musibah gitu. Ya, banyaklah musibahnya gitu. Ya yang pada intinya latihlah stretching dan pendinginan. Menarik nih. Stretching, straightening, Pendinginan. pendinginan. Kalau core-nya lari itu ada di mana sih Mbak? Apa di perut? Atau di kaki? Apa di otak gitu biar bisa mikir pas lari? Iya. Sebenarnya gini, berlari itu cari nyamannya dulu. Serunya mana? Pada saat berlari sih kalau menurut saya pribadi susah memang mencari keseimbangan dari diri kita gitu ya. Yang penting lari, tahu dulu form larinya yang benar seperti apa. Itu satu. Setelah pemanasan, lalu jadi kita harus tahu dulu nih core-nya kita pada saat berlari, posisi tubuh kita seperti apa. Ya. Gitu. Nah kalau kita sudah benar di form lari, seharusnya itu mengurangi timbulnya cedera. Ditambah setelah itu kita lakukan pendinginan. Setelah pendinginan sih harusnya sih nggak ada cedera ya. Apalagi dalam misalnya gini, berlari itu nggak hanya berlari. Jadi memang harus ada Tekniknya? setidaknya seminggu sekali atau seminggu 2 kali ada strength training namanya. Strength training. Strength training itu seperti apa Bu? Itu untuk melatih otot kaki sih untuk lebih kuat ya. Apalagi bagi orang-orang yang memang hobi long run. Kekuatan kaki itu harus kuat ya untuk lari jauh. Contohnya strength training, apakah kita ngangkat Macem-macem ya, galon? Pak. Macam-macam lah. Kita kan ada yang harus pakai barbel, ada yang cukup pakai
berat badan kita sendiri. Hmm. Nah, itu aja sih ya, ada Squat kita mungkin, bisa contoh. Ya squat, bisa squat. Lunges. ya, Iya. lunges. Heeh. Ya tadi itu. Jadi kita hanya, walaupun kita lari, bukan hanya otot kaki saja yang kita kita latih. Oke. Tapi endurance juga penting. Endurance itu oke. Oke. Dari saya lihat nih Pak Gun sama Mbak Morin di sosial medianya sering ikut lomba lari nih, Event lari. event lari. Di situ kan ada fun run, ada 5K, 10K, half marathon, full marathon. Mungkin bisa diceritakan pengalaman awal lari gimana, mungkin achievementnya bisa sampai mana, dan gimana kiat-kiatnya teman-teman kalau pengen ikut lomba event lari, persiapannya kayak gimana? Kayak untuk lari 5 kilo tapi harus balapan tuh kayaknya lebih effort apa enggak sih gitu? Pak Gun. Kalau ikut event itu mas sebenarnya yang penting pertama siapin fisik ya, Oh iya, iya. fisik sama mau lari yang berapa gitu, mau 5, 10 atau 21, silahkan aja mana yang kemampuan gitu kan ya. Kalau memang mau 5, kita mau ngejar waktu gitu misalkan, ya kita lihat-lihat lagi eventnya. Karena biasanya kalau 5K itu banyak yang ikut. Banyak yang ikut, bahkan untuk ngejar waktu agak susah biasanya. Jadi ya cari aja event yang kira-kira bisa untuk mengejar itu. Nah, terus cari juga event yang biasanya itu panitianya yang sedikit profesional. Kelihatan kok mana yang profesional mereka. Karena itu Dari harus- awal daftar aja udah kelihatan iya, gitu. iya. Jangan biar nggak cari terlantar ya Pak, Nah, itunya pesertanya ya. Iya. bukan Tabrak-tabrak. terlantar. Jangan ketika harus belok kiri ternyata nggak ada orangnya. Marshalnya nggak ada. Marshalnya nggak ada, nggak ada. kita belok ke kanan gitu. Itu juga hati-hati artinya. Iya. Jadi ya Pas profesional di lah, water station, Iya. bukan air putih, air Betul. cendol mungkin kan. segala macamnya. Artinya kalau mau memilih event di sini kita sekarang banyak ya. Iya. Bahkan rebutan kalau dulu tahun 2020 sampai 2023 kita nggak usah kayak rebutan gitu. Sekarang 2024 itu udah mulai rebutan. Namanya war, jadi bukan Ya. hanya nonton konser aja Iya. yang tiketnya di war, tapi ikut Oh, event lari itu biasa. pakai war juga loh. Iya. Menarik nih bisa jadi calon lomba ini ya lari. Bisa. ya. Dan 2005 masih berlanjut, masih Betul. war juga. Masih lanjut, iya. Iya. Nah, Mbak Morin, bedanya lari sendiri, ini masih berhubungan dengan event Iya. ya. Hubungan enak mana nih, lari sendiri apa event atau bareng-bareng? Misalnya kayak ada pacernya Iya. gitu. Nah, kalau itu tergantung dari masing-masing pelari sih, Aha. gitu, atau penyuka lari ya. Karena memang kalau saya pribadi, sebenarnya saya lebih senangnya tuh lari nggak sendiri. Saya semangatnya ya. jadi saling menyemangati. Apalagi kalau di depan kita lari bersama rombongan, terus di depan ada pacer, Iya. ya kan? Nah itu udah paling enak. Lari tuh nggak bakalan kerasa, tiba-tiba finish aja. Gitu. Kalau saya sih seperti itu. Berarti bisa dibilang lari juga ada kerja sama tim sebenarnya ya? Iya. Sebenarnya nggak juga sih. Enggak juga? Jadi sebenarnya Ah. lari itu lari individual. Ya, Individual. sebenarnya. Individual. Karena waktunya sendiri, Saya sendiri. tenaganya sendiri, kan nggak mungkin dibantuin orang. Orang ya motivasi orang sama Beda-beda, sama di dalam iya. sendiri kan 90% Iya. diri, Iya. 10% dari orang. Nah, Iya, pacer itulah yang bantu kita biar bisa Mencapai target yang target. kita inginkan. Menjaga tempo. Menitnya. Jaga tempo juga bisa ya. memang pacer paling itu. enak larinya bareng-bareng gitu. Bareng-bareng. Tapi bukan buat ikut di event. Iya. Oh. Itu untuk fun run mungkin cocoknya. Fun run. Nah, tapi buat teman-teman pelari yang memang sudah ada target waktu berlarinya, nah itu memang pasti harus lari sendiri. Harus individual itu. Nggak bisa Harus kan? individual karena dia sudah punya target sendiri. Misalnya lari 10 kilo atau 5 kilo aja deh. Lari 5 kilo itu biasanya normalnya untuk pelari-pelari biasa. Normalnya untuk pelari-pelari biasa itu mungkin 35 menit, 40 menit ya Pak Gun ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kita punya target dengan pace atau mungkin kecepatan yang sedikit agak cepat, 30 menit atau 30 menit ke bawah itu berlari sendiri. Iya, contoh aja lari 21 half marathon. Iya. Maraton. Di 19 kaki kita sakit. Emang
ada tim yang ngebopong Oh, iya. sampai finish. Nggak bisa, Nggak bisa harus diganti sendiri. kaki ya. Iya. Harus lagi kan, Iya, gitu. harus sendiri. Artinya kita memang benar-benar prepare. Paling ada yang ngebantuin kita ngebopong. Gitu. Itu kan tetap pribadi juga. Kita pribadi, betul. Oke, nah saya pengen bahas nih dengan hobi lari di Bangda. Kemarin lihat pagi-pagi udah banyak nih yang lari nih. Teman-teman dari SPD 3, dari Iya. SPD 2, dan dari Pak Gun SPD 1. Awal terbentuknya teman-teman lari bareng ini gimana sih? Mungkin Mbak Morin? Lucu ya sebenarnya. Lucu. Boleh diceritain gitu. Sebenarnya itu dari awal-awal saya udah pernah sounding sih sama Pak Gun. Pak Gun, ayo dong kita bikin grup lari nih gitu kan. Iya. Karena kalau saya lihat kok kayaknya mungkin karena kita nggak tahu kali atau kita nggak kenal teman-teman Bangda yang hobi lari, jadi kita nggak tahu seberapa banyak sih teman-teman Bangda yang hobi lari gitu. Tapi tidak terlaksana karena Pak Gun waktu itu juga sibuk, saya juga lagi banyak kegiatan di Subdit, sampai akhirnya tiba-tiba terbentuk aja tuh grup lari dari SUPD 3 kalau nggak salah ya Pak Gun ya. Ya. Nah setelah bertemu mereka, akhirnya saya Iya. minta di invite di grup mereka. Ush. Saya bilang, ayo dong saya juga hobi lari gitu kan. Mungkin alangkah baiknya kalau kita kumpul satu grup, lalu kita bisa buat macem-macem rencana lah untuk kita bisa bareng-bareng gitu. Sampai akhirnya ya sekarang ada grup Bangda, namanya Bangda Lelarian. Bangda Lelarian. Ya, Katanya sampai ada grup Strava. ada, Heeh. betul. Jadi sebenarnya belum lama, mungkin sekitar bulan Januari, akhirnya kita sepakat nih, kita buat grup Strava yuk untuk bisa mengcover hasil lari teman-teman per minggu. Oke. Gitu. Jadi kita ada leaderboardnya. Siapa yang mengumpulkan mileage lari setiap minggunya terbanyak gitu. Dan alhamdulillah setelah grup Strava itu ada, teman-teman Bangda itu jadi semakin antusias tuh, berlomba-lomba tuh mereka berlari untuk bisa ngumpulin mileage, untuk bisa menjadi leaderboard gitu. Biasanya siapa Mbak yang nomor 1 di? Jadi nggak enak. Iya lah, orang dia lari mulu. Salah nanya dong. Salah nanya saya. Tapi memang paling sering lari Pak. Instagramnya isinya lari mulu. Aduh ya Allah. Oke. Tapi ada satu hal yang nggak nyangka. Di Bangda juga lari udah sampai Jogja. Oh iya. Saya ngeliat tuh kemarin tuh. Ada yang ikut bareng Borobuduran ya. Satu grup kita di Satu grup itu? Jogja Marathon. Ya, Oh. waktu itu direktorat kita aja sih. Karena gitu, kan kita makanya dibilang lucu. Kita masih mencar-mencar sendiri-sendiri larinya. Iya. Tiba-tiba nggak ada angin nggak atau brok ngumpul aja. Iya. Ini barusan cerita. Iya. Ya gitu. Memang kalau udah satu hobi, pengen ngelakuin barang-barang tuh memang lebih menyenangkan ya Mbak ya. Jadi event apa aja nih selain tadi mungkin di Jogja lari, pernah ikut Korpri Run mungkin kemarin? Kemarin kami ikut kok, ya, Korpri Run. itu Best to Run Korpri. Oh, Yang ulang iya. tahun Korpri kami ikut kok, saya sama Pak Gun dan teman-teman Bangda juga pada ikut kok. Kita pada berkontribusi. Oke. Nah, oke Mbak, nextnya ada nggak nih event lari yang mau dilaksanakan oleh Bangda Lelarian? Mungkin teman-teman lain, so Bangda pengen ikut, nah, ada event lari dan mungkin bisa ngubungin ke siapa nih untuk gabung larian? Banyak event lari. Event lari. Gini aja. Mungkin dikoordinir gitu ya, Boleh. biar makin guyup gitu Mbak Morin. Boleh, kalau eventnya Bangda sih kayaknya belum ada ya. Cuma Ah. memang untuk Kalau event-event event di luar lari itu iya saya sering kok membagikan informasi ke grup Bangda Lelarian terkait event-event yang ada di luar. Nah kita kan yang mendekati di bulan Juni nanti ada BTN Jakarta International Oh iya, Marathon. saya pernah ikut tuh. Heeh. Nah, sudah saya share ke teman-teman Bangda, semoga sih mereka bisa bergabung dengan saya nanti di PT. Oke, Mbak, untuk penutup mungkin bisa dibikin statement bagaimana mungkin Pak Gun, Mbak Morin lari ini merubah apa sih dalam diri masing-masing? Berubah lebih baik kah? Apa lebih konsumtif kah? Atau seperti apa sih? Pasti akan arah yang lebih baik sih. Mungkin dari Pak Gunawan. Ya udah, closing statement Terus aja itu lah bisa ya. lihat video ini Pak. Oh sana Kamera ya, sini, Pak. ternyata Iya. closing Yang statement. mana? Closing statement. Iya. Jadi kalau lari itu sebenarnya every pace has a place, every run must be run. Yang pasti menua dengan sehat. Asik, mantap. Mbak Morin. Run is our therapy. Jadi kalau mau mentalnya bagus, lari aja. Oke.
Terima kasih banyak Pak Gunawan, Mbak Maureen. Mungkin nanti bisa hubungin di sini kali ya. Boleh. Yang mau ikut grup Bang Dela Menghubungi Lari, kami bisa. menghubungin Mbak Maureen nanti biar masuk ke grup Bang Dela Larian biar kita sehat bersama. Ingat slogan kita, hidup sehat, lebih baik. Oke, sekian dulu. Terima kasih teman-teman Sobangda. Sampai jumpa di podcast yang menarik lainnya. Dadah!